Malaysia, negara di Asia Tenggara. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri, negara bagian, dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 330.803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 32.730.000 jiwa pada tahun 2020. Negara ini dipisahkan ke dalam 2 kawasan, Malaysia Barat dan Malaysia Timur, oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat Khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali dari antara raja negara-negara bagian yang diperintah. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. Etimologi nama Malaysia diadopsi pada 1963 ketika Federasi Malaya bertambah Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk membentuk federasi bernama Malaysia. Akan tetapi, nama itu sendiri pernah membingungkan ketika dipakai untuk merujuk wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Sebuah peta yang diterbitkan pada 1914 di Chicago menampilkan nama Malaysia pada wilayah tertentu di Nusantara. Politikus di Filipina pernah menghendaki penamaan negara mereka sebagai Malaysia, tetapi Malaysia lah yang pertama mengadopsi nama itu di tahun 1963 sebelum Filipina berhasil memutuskan atau mencanangkan kebijakan apapun. Nama lain pernah dianjurkan untuk federasi yang muncul di tahun 1963. Antara lain Langkasuka, sebuah kerajaan kuno yang berada di bagian hulu semenanjung Malaya pada milenium pertama Masehi. Bahkan mundur lebih jauh lagi, seorang etnolog Inggris, George Samuel Windsor Earl, di dalam jilid 4 Jurnal Kepulauan India dan Asia Timur pada 1850 mengusulkan untuk menamai Kepulauan Indonesia sebagai Melayunesia atau Indonesia, kendati dia lebih menyukai yang terakhir. Sejarah Malaysia. Sejarah awal. Semenanjung Malaya berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara karena pertumbuhan perdagangan antara Tiongkok dan India dan negara lainnya melalui Selat Malaka yang ramai. Claudius Ptolemus menunjukkan Semenanjung Malaya pada peta dininya, Golden Chersonese, dengan Selat Malaka ditulis sebagai Sinus Sabaricus. Dari pertengahan hingga akhir milenium pertama, sebagian besar Semenanjung, termasuk Nusantara, berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Kerajaan Melayu yang paling awal tercatat dalam sejarah mulai bertumbuh dari kota pelabuhan tepi pantai yang mulai dihuni pada abad ke-10. Di antara kerajaan-kerajaan ini termasuk Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah, dan juga Beruas dan Gangga-Negara di Perak dan Panpan di Kelantan. Diperkirakan semuanya adalah kerajaan Hindu atau Buddha. Islam tiba pada abad ke-14 di Terengganu. Terdapat banyak kerajaan Tiongkok dan India pada abad kedua dan ketiga M, sebanyak 30 buah menurut sumber Tiongkok. Kedah, yang dikenal sebagai Kedaram, Cecap menurut I Ching, atau Kataha di dalam tulisan Palawa atau bahasa Sanskerta kuno, berada di jalur keramaian pedagang dan Raja India. Rajendra Chola, seorang kaisar Tamil kuno yang diduga berada di sekitar kota Gelanggi, menaklukkan Kedah pada 1025. Tetapi penerusnya, Vira Rajendra Chola, harus melumpuhkan pemberontakan Kedah untuk mengatasi para penyerbu. Kedatangan Chola berhasil meredam keagungan Sriwijaya, yang memberi pengaruh besar kepada Kedah dan Patani bahkan sampai ke Ligor. Kerajaan Buddhis Ligor segera kembali mengendalikan Kedah. Rajanya, Chandrabanu, menggunakan tempat ini sebagai basis untuk menyerang Sri Lanka pada abad ke-11. Sebuah peristiwa yang dipahat di atas prasasti batu di Nagapatinum di Tamil Nadu dan di dalam kisah-kisah bangsa Sri Lanka, Mahavamsa. Selama milenium pertama, masyarakat di Semenanjung Malaya beragama Hindu dan Buddha dan berbahasa Sanskerta, hingga mereka beralih kepada Islam. Ada beberapa laporan dari wilayah lain yang lebih tua dari Kedah, misalnya Kerajaan Kuno Gangga-Negara, di sekitar Beruas di Perak, mendorong sejarah Malaysia lebih jauh ke belakang.
Jika itu belum cukup, sebuah puisi Tamil, Patina Pillai, dari abad kedua M, menjelaskan barang-barang dari Kadaram menumpuk di jalanan ibu kota Kola. Sebuah drama Sanskerta dari abad ke-7, Kaumudi Mahotsva, merujuk Kedah sebagai Kataha Nagari. Agni Purana juga menyebutkan sebuah daerah yang dikenal Anda Kataha dengan salah satu batasnya menggambarkan sebuah puncak gunung, yang diyakini para sarjana sebagai Gunung Jerai. Kisah-kisah dari kata Sarita Sagaram menjelaskan kemewahan hidup di Kataha. Pada permulaan abad ke-15, Kesultanan Melaka didirikan di bawah sebuah dinasti yang didirikan oleh Parameswara, Pangeran dari Palembang, Indonesia, di dalam Kerajaan Sriwijaya. Penaklukan memaksa dia dan pendukungnya melarikan diri dari Palembang. Untuk menghindari penganiayaan, Parameswara berlayar ke Temasek demi mendapatkan perlindungan Temagi, seorang penghulu Melayu dari Patani yang ditunjuk oleh Raja Siam sebagai Bupati Temasek. Beberapa hari kemudian, Parameswara membunuh Temagi dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Bupati. Kira-kira 5 tahun kemudian, dia meninggalkan Temasek karena ancaman dari Siam. Selama periode ini, Temasek juga diserang oleh serombongan armada Jawa dari Majapahit. Dia kemudian memimpin ke utara untuk mendirikan permukiman baru di Muar. Parameswara berkehendak mendirikan kerajaan barunya di Biawak Busuk atau di Kota Buruk. Mengetahui lokasi Muar tidaklah cocok, dia meneruskan perjalanannya ke utara. Di sepanjang jalan, dia mengunjungi Sening Ujong, nama lama untuk Sungai Ujong modern, sebelum sampai di sebuah perkampungan nelayan di bibir Sungai Bertam, nama lama untuk Sungai Melaka modern. Tempat itu lambat laun berkembang menjadi lokasi Melaka masa kini. Menurut sejarah Melayu, disitulah dia menyaksikan kancil mengelabui anjing ketika berteduh di bawah pohon Melaka. Dia mengambil apa yang dia lihat sebagai pertanda yang baik dan kemudian dia mendirikan sebuah kerajaan yang disebut Melaka. Kemudian dia membangun dan memperbaiki fasilitas untuk tujuan perdagangan. Peralihan agama Parameswara ke Islam tidaklah jelas. Sabri Zain mengemukakan, Parameswara menjadi seorang Muslim ketika dia menikahi seorang puteri Samudera Pasai dan menyertakan gelar bergaya Persia, Syah, dengan menyebut dirinya Iskandar Syah. Juga ada referensi yang menunjukkan bahwa beberapa anggota kelas penguasa dan komunitas saudagar yang menetap di Melaka telah menjadi Muslim. Kisah-kisah Tiongkok menyebutkan bahwa pada 1414, putera penguasa pertama Melaka mengunjungi Ming untuk mengabari mereka bahwa ayahnya telah wafat. Putera Parameswara diakui secara resmi sebagai penguasa kedua Melaka oleh Kaisar Tiongkok dan bergelar Raja Sri Rama Vikrama, Raja Parameswara dari Temasik dan Melaka, dan dia dikenal sebagai tokoh Muslim Sultan Sri Iskandar Zulkarnain Shah atau Sultan Megat Iskandar Shah, dan dia menguasai Melaka dari 1414 sampai 1424. Kerajaan ini menguasai wilayah yang sekarang ini disebut Semenanjung Malaya, Selatan Thailand Patani, dan pantai timur Sumatera. Kerajaan ini berlangsung selama lebih dari 1 abad, dan dalam periode tersebut menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Melaka, sebagai pelabuhan perdagangan penting, terletak hampir di tengah-tengah rute perdagangan Tiongkok dan India. Pada 1511, Melaka ditaklukkan oleh Portugal, yang mendirikan sebuah koloni di sana, maka berakhirlah Kesultanan Melaka. Tetapi, Sultan terakhir melarikan diri ke Kampar, Riau, Sumatera dan meninggal di sana. Putera-putera Sultan Melaka terakhir mendirikan 2 kesultanan di tempat lain di Semenanjung dan Kesultanan Perak di utara, dan Kesultanan Johor mulanya kelanjutan Kesultanan Melaka kuno, di selatan. Setelah jatuhnya Melaka, 3 negara berjuang menguasai Selat Malaka, Portugis di Melaka, Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh. Konflik ini berlangsung sampai tahun 1641, ketika Belanda bersekutu dengan Kesultanan Johor untuk merebut Melaka. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Melaka Tua, tetapi sekarang dikenal dengan nama Kesultanan Johor, yang masih ada sampai sekarang. Setelah jatuhnya Melaka, 3 negara berebut untuk mengambil kontrol Selat Malaka, Portugis di Melaka, Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh, dan peperangan berakhir pada 1641, ketika Belanda bersekutu dengan Kesultanan Johor, merebut Melaka.
Mendaratnya Britania. Britania Raya mendirikan koloni pertamanya di Semenanjung Malaya pada 1786, dengan penyewaan Pulau Pinang kepada perusahaan Hindia Timur Britania oleh Sultan Kedah. Pada 1824, Britania Raya menguasai Melaka setelah ditandatanganinya Traktat London atau Perjanjian Britania-Belanda 1824 yang membagi kepemilikan Nusantara kepada Britania dan Belanda, Malaya untuk Britania, dan Indonesia untuk Belanda. Pada 1826, Britania mendirikan koloni mahkota di negeri-negeri selat, menyatukan kepemilikannya di Malaya, Pulau Pinang, Melaka, Singapura, dan Pulau Labuan. Pulau Pinang yang didirikan pada 1786 oleh Kapten Francis Light sebagai pos komersial yang dianugerahkan oleh Sultan Kedah. Negeri-negeri selat pada awal mulanya diurus di bawah British East India Company di Kalkuta, sebelum Pulau Pinang, dan kemudian Singapura menjadi pusat pengurusan koloni mahkota, hingga 1867, ketika tanggung jawab pengurusan dialihkan kepada kantor kolonial di London. Selama abad ke-19, banyak negeri Melayu berupaya untuk mendapatkan bantuan Britania untuk menyelesaikan konflik-konflik internal mereka. Kepentingan komersial pertambangan timah di negeri-negeri Melayu bagi para saudagar di negeri-negeri selat membuat pemerintah Britania melakukan campur tangan di dalam negeri-negeri penghasil timah di Semenanjung Malaya. Diplomasi kapal meriam Britania ditugaskan demi mewujudkan resolusi perdamaian terhadap kekacauan sipil yang disebabkan oleh bandit Tiongkok dan Melayu. Pada akhirnya Perjanjian Pangkor 1874 menjadi jalan untuk memperluas pengaruh Britania di Malaya. Memasuki abad ke-20, negeri Pahang, Selangor, Perak, dan negeri Sembilan yang dikenal sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu, berbeda dengan Federasi Malaya, di bawah kendali de facto residen Britania diangkat untuk menasihati para penguasa Melayu. Orang Britania menjadi penasihat di atas kertas, tetapi sebenarnya mereka menjalankan pengaruh penting di atas para penguasa Melayu. 5 negeri lainnya di Semenanjung, dikenal sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu, tidak diperintah langsung dari London, juga menerima para penasihat Britania di akhir abad ke-20. 4 dari 5 negeri itu, Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu sebelumnya dikuasai Siam. Negeri yang tidak bersekutu lainnya, Johor, satu-satunya negeri yang memelihara kemerdekaannya di sebagian besar abad ke-19. Sultan Abu Bakar dari Johor dan Ratu Victoria kenalan pribadi, dan mengakui satu sama lain sederajat. Hal ini tidak pernah terjadi hingga 1914 ketika pengganti Sultan Abu Bakar, Sultan Ibrahim menerima seorang penasihat Britania. Mengikuti invasi Jepang ke Malaya dan pendudukan beruntunnya selama Perang Dunia II, dukungan rakyat untuk kemerdekaan tumbuh. Pasca perang, Britania berencana menyatukan pengelolaan Malaya di bawah koloni mahkota tunggal yang disebut Uni Malaya didirikan dengan mendapat tentangan keras dari suku Melayu, yang melawan upaya pelemahan penguasa Melayu dan mengizinkan kewarganegaraan ganda kepada Tionghoa Malaysia dan kaum imigran lainnya. Uni Malaya didirikan pada 1946 dan terdiri dari semua kepemilikan Britania di Malaya, kecuali Singapura. Dibubarkan pada 1948 dan diganti oleh Federasi Malaya, yang mengembalikan pemerintahan sendiri para penguasa negeri-negeri Malaya di bawah perlindungan Britania. Selama masa itu, pemberontakan di bawah kepemimpinan Partai Komunis Malaya melaksanakan operasi gerilya yang direncanakan untuk mengusir Britania dari Malaya dan peristiwa itu dikenal dengan Darurat Malaya yang berlangsung sejak 1948 hingga 1960, dan melibatkan kampanye anti kekacauan oleh Serdadu Persemakmuran di Malaya. Meskipun kekacauan dapat dengan cepat diatasi tetapi masih saja menyisakan kehadiran Serdadu Persemakmuran, dengan latar belakang Perang Dingin. Melawan latar belakang ini, kemerdekaan untuk federasi di dalam persemakmuran diberikan pada tanggal 31 Agustus tahun 1957.